Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Banyak banget nih ya cowok yang punya keinginan memiliki pasangan yang nurut sama dia, yang ngikutin apa maunya dia. Cowok pasti pengen tuh punya pasangan yang menghargai setiap keputusan dia. Kalau dalam dunia psikologi memang ada ya beberapa sentuhan fisik dan titik lemah biar bikin pasangan nurut sama kita. Mulai dari sering-sering mengusap tangannya, mengusap ubun-ubunnya, mencium keningnya. Beberapa titik lemah yang menurut gua sifatnya temporari atau sementara. Mungkin bisa dilakukan secara sugestif, tapi bukan itu yang bakal gue bahas di video ini. Gini deh, dalam kondisi apa lu akhirnya segan sama orang? Tanpa lu sadari ketika lu segan sama orang, lu seolah-olah terhipnotis untuk tidak berani melakukan sedikit pun kesalahan di depan dia, karena dia adalah orang yang lu segani. Inilah cara yang paling efektif untuk mengontrol wanita, dan bahkan ini lebih permanen ya. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Gue bakal kasih tahu definisi dasar dulu tentang rasa segan ya. Rasa segan itu kan perasaan malu atau tidak enak hati saat berada di depan orang yang lebih senior atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Nah, hal ini biasanya muncul karena adanya perasaan gak percaya diri atau takut membuat kesalahan di depan orang. Nah, itu definisi dasarnya. Hampir semua dari kita pernah ngerasain yang namanya rasa segan. Kenapa ya kalau gue di depan dia tuh gue kayak jaga omongan gitu? Kenapa ya kalau gue di depan dia itu gue kayak ngerasa nggak bebas ngelakuin apa aja, kayak takut salah gitu-gitu ya? Bener, jawabannya adalah karena lu segan sama dia. Alasan lu segan sama orang tersebut adalah karena lu percaya dan yakin bahwa orang tersebut pantas untuk disegani. Dan orang yang disegani ini ngasih perintah apa aja biasanya diturutin. Bahkan tanpa kita mikir itu baik atau enggak, biasanya kita nurut aja. Karena kita yakin dia adalah orang yang baik, yang positif, yang kita percaya. Jadi kalian nggak bisa meremehkan rasa segan ya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar kita disegani? Jawaban simpel dari gue adalah yang mungkin sebagian dari kalian pasti udah tahu, yaitu dengan melakukan hal yang bisa menginspirasi banyak orang, atau lo menciptakan sebuah karya yang bermanfaat bagi orang banyak. Oke, itu adalah jawaban simple yang bisa banget mempersingkat video ini. Abis ini closing, selesai. Sebenarnya cara itu tanpa gue kasih tahu ke kalian, gue yakin kalian juga pasti udah tahu bahwa itu adalah cara untuk disegani. Tapi ada tips nggak bang yang bisa diikutin oleh banyak orang gitu, bukan hanya orang-orang yang berbakat? Ada, walaupun gue beranggapan bakat itu bisa diciptakan ya. Tapi gue bakal kasih tips ke kalian yang mana inilah tujuan video ini dibuat. Yang pertama, kejujuran. Sesimpel itu tuh ya, diksinya kejujuran. Simple, tapi di zaman sekarang sangat langka ditemukan. Kenapa gue bilang sangat langka? Karena kita selalu terhalang oleh habit dan kemajuan teknologi. Kita susah untuk berkata jujur karena kita terhalang oleh budaya modern. Budaya dimana ketika kita berkata jujur, banyak orang yang tersakiti dan tersinggung akhirnya ngelaporin kita. Kita sedang berada di zaman dimana orang bodoh itu lebih galak ketimbang orang pinter. Padahal kejujuran inilah yang akan membuat lo disegani. Jangan takut untuk berkata jujur jika kejujuran lo itu baik. Jangan takut untuk menegur kesalahan dari temen-temen lo yang memang mereka salah. Paham gak? Walaupun lu pasti bakal dikata-katain sok bijak lah, sok jadi ustadz lah, sok ceramahin orang lah. Percaya sama gue, lakukan itu dengan konsisten. Orang-orang itu lama-kelamaan akan segan sama lo. Ledekan itu tuh udah jadi semacam resiko yang memang harus lu tanggung. Lu harus berani jujur men, tentang apa yang lu suka dan apa yang lu gak suka. Ini akan membuat lawan bicara gak mudah buat meremehkan lu. Dan kejujuran itu adalah sifat yang memang melekat dalam diri lu. Orang lain akan lebih mudah mengenali karakter lu, dan dia pasti bakal mikir-mikir untuk berinteraksi sama lu. Gue kasih contoh ya, dengerin baik-baik. Lu sering banget negur temen cewek lu misal, yang berpakaian seksi. Tapi lu gak mempersekusi dia. Lu gak negur dia di depan umum, tapi lu sering banget ngasih tahu tentang dampak dari pakaian seksi itu. Nah, karena lu lakukan kejujuran itu secara konsisten, temen cewek lu ini kalau dia mau silaturahmi ke rumah lu, dia pasti bakal mikir-mikir. Oh iya, aku nggak bisa nih pakai pakaian seksi kayak begini kalau ke rumah dia. Ya udahlah, untuk menghormatin gue pakai pakaian yang tertutup aja.
nanti gue malah ditegur lagi. Oke, gue paham. Mungkin itu semacam kayak menghormati doang, tapi itu bagian dari rasa segan. Lama-kelamaan dia bakal bener-bener berubah atas apa yang lo lakukan secara konsisten. Bedanya adalah di zaman sekarang, kita malah segan duluan untuk negur orang lain. Takut teman kita tersinggung ketika kita tegur, padahal kitanya emang bener gak suka. Akhirnya teman kita gak bisa mengenali karakter kita yang sebenarnya seperti apa. Ya orang lain bakal ngeremehin kita dan susah untuk segan sama kita. Ini gue gak ngomongin karya yang besar yang bisa merubah banyak orang, yang bikin lu disegani. Ya enggak, ini semacam kayak sifat keseharian aja. Beranilah jujur jika itu baik. Terus yang kedua yang gak kalah penting, ini penting banget dengerin, integritas. Setelah lu berani negur orang lain karena memang lu gak suka, sekarang tugas lu adalah menjaga integritas lu. Integritas itu akan dilihat ketika lu menjadi sebuah contoh yang baik. Misalkan lu negur temen lu yang suka main judi, lu pastikan dulu lu nya udah bener-bener bersih gak dari judi. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, nasihat apapun yang lu lontarkan ke orang lain, kalau integritas lu udah hilang, maka semuanya bakal bullshit. Ya. Lu bisa nyuruh istri lu untuk berhenti bermain live streaming atau voice streaming gitu ya, tapi istri lu ngelihat handphone lu tuh masih ada aplikasi itu, ya lu gak ada integritasnya untuk menasehatin orang lain. Susah buat bikin pasangan lu nurut akhirnya. Integritas inilah yang akan membuat orang segan sama lu. Lu bisa nerapin kedisiplinan di kantor sebagai seorang leader, tapi lu nya sering datang terlambat, integritas lu bakal turun. Orang yang awalnya segan sama lu akhirnya jadi malah ikut-ikutan telat juga. Jadi kesimpulannya, ketika sudah berani jujur tentang apa yang lu suka dan apa yang lu gak suka, tugas kedua adalah jaga integritas itu. Lu harus tunjukkan bukti kepada orang lain bahwa lu memang seperti yang mereka bayangkan, seperti yang mereka anggapkan selama ini. Nah, ini lebih efektif daripada lu harus mengetahui titik lemah cewek agar nurut sama lu melalui sentuhan fisik. Enggak. Ngontrol wanita itu gampang sebenarnya. Gampang kalau lu bisa jadi pemimpin. Karena cewek emang lebih suka dibimbing ketimbang membimbing. Karena cewek emang lebih suka dituntun ketimbang menuntun. Alamiahnya cewek memang seperti itu. Makanya mereka butuh sosok laki-laki yang bisa membimbing dia. Mengontrol wanita sudah pasti bakal susah kalau lu nya emang gak bisa jadi pemimpin. Nah, gimana caranya menjadi pemimpin yang baik adalah jadilah pemimpin yang patut dicontoh. Bukan pemimpin yang asal nasehatin, asal negur, asal perintah, tapi dia tidak mencontohkan hal yang baik. Ya, simple banget gak sih gue ngomongnya? Ya, ini hal simple loh. Gue gak harus pakai teori beberapa buku gitu, gak harus. Yang bikin gak simple adalah lu mau atau gak ngelakuinnya. Paham ya? Quotes terakhir dalam video kali ini adalah, manusia akan mengikuti perintah manusia lain yang mereka percaya bermanfaat dan bisa diandalkan bagi mereka. Disegani adalah salah satunya. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.